Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan tetap semangat mengikuti materi kita. Perkenalkan kembali, saya Nabil Humaira Basinu dengan NPM 0227 241137 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Hairun. Di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai lembaga dan industri pendukung dalam perbankan syariah, sekarang kita masuk ke topik yang masih berhubungan dengan sistem keuangan nasional secara umum, yaitu peran Bank Indonesia setelah mulai beroperasinya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar tentang BI dan OJK, tapi belum terlalu paham apa bedanya dan bagaimana pembagian tugas keduanya. Apalagi setelah OJK berdiri, ada banyak sekali perubahan yang sebenarnya cukup besar dan berdampak langsung pada cara lembaga-lembaga keuangan bekerja. Oh iya guys, supaya penjelasannya tidak terlalu berat, di video ini aku akan menjelaskan semuanya dengan santai, langkah demi langkah, dan pakai contoh-contoh yang dekat dengan keseharian kita. Yuk kita simak. Oke, kalau sudah siap, kita mulai dari latar belakangnya dulu. Yang pertama, latar belakang, kenapa peran BI berubah? Sebelum membahas perubahan yang terjadi setelah OJK berdiri, kita perlu memahami situasi ekonomi Indonesia sebelum itu. Dulu, Bank Indonesia memegang 3 fungsi besar. Yang pertama, mengatur dan menjaga kestabilan moneter. Yang kedua, mengatur dan mengawasi perbankan. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, menjaga kelancaran sistem pembayaran. Semuanya dijalankan oleh satu lembaga. Masalahnya, tugas-tugas ini sangat besar dan semakin sulit ditangani oleh satu institusi saja. Seiring perkembangan era digital, sistem keuangan Indonesia tidak lagi hanya perbankan. Sekarang ada perusahaan asuransi, ada juga vintage, peer-to-peer lending, terus ada juga e-money, dan ada juga dana pensiun, ada juga koperasi simpan pinjam, dan ada juga pegadaian, ada juga perusahaan pembiayaan atau leasing. Dan yang terakhir ada pasar modal yang semakin kompleks. Semakin banyak lembaga keuangan, semakin besar risiko yang harus diawasi. Kalau semua pengawasan dilakukan oleh BI atau Bank Indonesia, maka fokus BI terhadap kebijakan moneter seperti pengendalian inflasi dan pengaturan suku bunga akan terbagi. Dengan kondisi itu, pemerintah membutuhkan lembaga baru yang tugasnya khusus untuk mengawasi seluruh industri keuangan dari ujung ke ujung. Disinilah OJK mulai dibentuk. Yang kedua, tujuan berpindahnya fungsi pengawasan ke OJK. Nah teman-teman, OJK dibentuk dengan tujuan besar untuk memperkuat fondasi sistem keuangan Indonesia. Ada beberapa alasan utama kenapa fungsi pengawasan bank dipindahkan dari BI ke OJK. 2.1, pengawasan harus menjadi lebih terintegrasi. BI hanya mengawasi perbankan, padahal lembaga keuangan bukan hanya bank.
Dengan OJK, seluruh sektor keuangan diawasi dalam satu payung. Ada bank, asuransi, pasar modal, vintage, koperasi, lembaga pembiayaan, dan ada juga perusahaan efek. Semuanya terintegrasi sehingga deteksi risiko lebih cepat. 2.2 Memperkuat perlindungan konsumen. OJK punya divisi khusus menangani pengaduan dan perlindungan konsumen. OJK punya divisi khusus menangani pengaduan dan perlindungan konsumen. Ini penting karena makin banyak produk keuangan modern yang rawan disalahgunakan. Misalnya, penipuan berkedok investasi, produk pinjaman yang tidak transparan, vintage ilegal, dan kasus gagal bayar. Perusahaan keuangan. Dengan OJK, perlindungan konsumen menjadi lebih jelas dan tegas. 2.3 Agar BI bisa fokus menjaga kestabilan moneter. BI harus fokus pada hal-hal yang langsung memengaruhi ekonomi nasional. Misalnya ada tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, dan jumlah uang beredar. Bayangkan kalau BI harus mengawasi bank dan sekaligus memastikan inflasi aman, sulit dilakukan secara bersamaan. 2.4 Standar pengawasan harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya teknologi digital, pengawasan tradisional jelas tidak cukup. OJK hadir sebagai lembaga yang mengembangkan pengawasan modern berbasis regulasi dan teknologi. Yang ketiga, peran baru Bank Indonesia setelah OJK beroperasi. Setelah OJK mengambil alih fungsi pengawasan bank, peran BI mengalami penyempurnaan. Bukan berkurang, tapi semakin tajam, fokus, dan strategis. Kita bahas secara mendalam ya teman-teman. 3.1 Fokus penuh pada kebijakan moneter. Sebagai bank sentral, tugas utama BI adalah menjaga kestabilan nilai rupiah. Terdapat dua dimensi kestabilan. Sebagai bank sentral, tugas utama BI adalah menjaga kestabilan nilai rupiah. Terdapat dua dimensi kestabilan. Yang pertama, ada kestabilan terhadap barang dan jasa atau inflasi. Yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain atau nilai tukar. Untuk menjaga keduanya, BI menggunakan instrumen seperti BI Rate atau suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, intervensi pasar valuta asing. Nah, contohnya saat harga-harga mulai naik di pasar, BI menaikkan suku bunga. Tujuannya menahan konsumsi berlebih dan mendorong masyarakat lebih banyak menabung. Sebaliknya, saat ekonomi melambat, BI menurunkan suku bunga untuk memudahkan masyarakat meminjam uang. Semua langkah ini akan berdampak pada kehidupan sehari-hari, mulai dari harga sembako, cicilan KPR, biaya pinjaman motor, sampai tingkat gaji. 3.2 Menjaga stabilitas sistem keuangan atau makroprudensial.
BI kini berperan sebagai pengawal stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kalau OJK fokus pada kesehatan tiap lembaga, BI melihat apakah sistemnya berjalan sehat atau tidak. Contoh, BI membatasi rasio kredit yang berisiko. Yang kedua, BI mengatur batas uang muka, KPR, dan kendaraan. Yang ketiga, BI memantau pertumbuhan kredit untuk mencegah gelembung ekonomi. Dengan cara ini, BI mencegah krisis sistematik seperti yang terjadi pada krisis global tahun 2008. 3.3 mengatur dan mengawasi sistem pembayaran nasional. Ini salah satu tugas BI yang makin besar pengaruhnya. Sistem pembayaran itu segala hal yang memungkinkan kita melakukan transaksi. Ada kartu ATM, kartu debit dan kredit, KRIS, uang elektronik, mobile banking, transfer lintas bank, BI Fast, RTGS atau RTGS, hingga clearing. BI memastikan semua pembayaran ini aman, cepat, murah, dan transparan. Perubahan besar yang dilakukan BI termasuk KRIS atau QR, Kode Pembayaran Nasional. Sekarang pedagang kecil pun bisa terima pembayaran digital. Ada juga BI Fast, transfer cepat dengan biaya hanya 2.500. Ada juga perlindungan transaksi digital. BI bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah penipuan digital. Peran BI di sistem pembayaran sangat penting karena masyarakat makin bergantung pada transaksi digital daripada uang tunai. 3.4 BI sebagai inovator digital. Dalam beberapa tahun terakhir, BI tidak hanya menjaga stabilitas tapi juga menjadi pendorong inovasi. Salah satu proyek besar BI adalah Central Bank Digital Currency atau CBDC atau rupiah digital. Rupiah digital ini berbeda dari saldo e-wallet. Rupiah digital adalah uang resmi negara setara dengan uang kertas, tapi bentuknya digital. Ini masa depan sistem pembayaran Indonesia. Yang keempat ada hubungan dan koordinasi BI OJK. Walaupun tugas mereka berbeda, BI dan OJK tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Justru keduanya harus saling memberi informasi dan bekerja sama. Koordinasi utama terjadi melalui FKSSA, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan. Anggotanya ada BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan LPS. Forum ini bertujuan mencegah dan menangani krisis keuangan. Misalnya, jika OJK mendeteksi bank besar memiliki kredit bermasalah, OJK segera memberi informasi kepada BI. Sebaliknya, jika BI melihat kondisi makro sedang memburuk, BI memberitahu OJK agar pengawasan diperketat. Keduanya saling melengkapi. Yang kelima, dampak berdirinya OJK terhadap industri keuangan. Sejak OJK mulai menjalankan tugasnya, banyak dampak positif yang dirasakan Indonesia. 5.1 Pengawasan lebih detail dan menyeluruh. OJK tidak hanya mengawasi bank,
tapi juga vintage, asuransi, pasar modal, dan lembaga lain yang dulu kurang tersentuh. 5.2 Perlindungan konsumen lebih kuat. Masyarakat sekarang bisa mengadu langsung ke OJK jika dirugikan lembaga keuangan. Ini membuat lembaga keuangan lebih hati-hati dan profesional. 5.3 BI bisa fokus ke stabilitas moneter, sehingga kebijakan moneter Indonesia menjadi lebih responsif dan lebih baik dalam menangani inflasi. 5.4 Industri keuangan lebih modern dan inklusif. Berkat BI dan OJK, sekarang hampir semua orang bisa menggunakan. Yang pertama ada e-money, yang kedua ada Kris, yang ketiga ada mobile banking, dan yang terakhir ada transfer cepat atau BI Fast. Dulu transaksi digital hanya untuk orang tertentu. Sekarang hampir semua masyarakat bisa menggunakannya. Yes, dan yang keenam ada tantangan baru bagi BI di era OJK. Walaupun BI sudah fokus pada stabilitas dan sistem pembayaran, tantangan baru tetap muncul. Nah, yang pertama ada pertumbuhan teknologi yang cepat, keuangan digital berkembang sangat cepat. Yang kedua, risiko global, perubahan ekonomi negara lain sangat mempengaruhi rupiah. Yang ketiga, serangan kejahatan digital. BI harus terus memperkuat keamanan sistem pembayaran. Yang keempat, edukasi masyarakat, tidak semua orang paham transaksi digital. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pengembangan rupiah digital. Ini proyek jangka panjang yang membutuhkan koordinasi dengan banyak pihak. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembahasan tentang peran Bank Indonesia setelah beroperasinya OJK. Kalau kita rangkum secara sederhana, tugas BI tidak berkurang, tapi justru menjadi lebih fokus dan strategis. OJK mengambil alih pengawasan bank agar pengawasan lebih terintegrasi. BI kini fokus pada kestabilan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran. BI dan OJK tetap bekerja sama melalui FKSSK agar perekonomian Indonesia tetap aman. Perubahan ini membuat sistem keuangan Indonesia lebih kuat, modern, dan mampu bersaing dengan negara lain. Sebagai mahasiswa akuntansi, pemahaman tentang BI dan OJK sangat penting karena keduanya berperan langsung dalam dunia perbankan, akuntansi, dan bisnis. Di masa depan, kita pasti akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga materi ini bisa membantu menambah pemahaman teman-teman dan semua penjelasan yang aku sampaikan tadi ya. Semoga bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sistem keuangan kita bekerja setelah adanya perubahan besar ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Nabil Humaira Basinu dengan NPM 0227241137 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Sampai bertemu lagi di video berikutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.